Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang etika dalam periklanan untuk perkuliahan etika bisnis. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian iklan. Iklan biasanya dipromosikan lewat berbagai macam media seperti televisi, radio, majalah, koran, papan pengumuman, internet, dan media publikasi lainnya. Iklan dapat dikatakan sebagai alat komunikasi antara produsen dengan konsumen. Iklan ini bersifat mempengaruhi pendengar atau pembacanya supaya dapat melakukan apa yang ditampilkan pada iklan. Etika dan tata krama harus dipenuhi dalam segala aktivitas periklanan maupun kegiatan komunikasi pemasaran lainnya. Hal ini penting untuk mendapatkan respon positif berupa penerimaan ataupun dukungan terhadap produk, merek, dan perusahaan, khususnya dari konsumen. Usaha-usaha pemasaran yang tidak memenuhi etika tata krama akan mendapatkan reaksi penolakan dari khalayak yang selanjutnya sangat mungkin bisa menimbulkan respon negatif dari konsumen. Prinsip etika bisnis. Prinsip etika bisnis terdiri dari 5 poin, yakni otonomi, kejujuran, keadilan, saling menguntungkan, dan loyalitas. Otonomi. Prinsip otonomi ini berkaitan dengan sikap dan kemampuan individu dalam mengambil sebuah keputusan dan tindakan yang tepat. Dengan kata lain, seorang pelaku bisnis harus bisa mengambil keputusan yang baik dan tepat dan mempertanggungjawabkan keputusan tersebut. Kejujuran. Prinsip kejujuran seharusnya menjadi dasar penting dalam menjalankan usaha apapun. Sebagian besar pengusaha sukses, baik pengusaha modern maupun pengusaha konvensional, mengaku bahwa kejujuran adalah salah satu kunci keberhasilan dalam bisnis apapun. Keadilan. Adil dalam hal ini berarti semua pihak yang terlibat dalam bisnis memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, sesuai aturan yang berlaku. Dengan begitu, maka semua pihak yang terkait dalam bisnis harus memberikan kontribusi terhadap keberhasilan bisnis yang dijalankan, baik secara langsung maupun tak langsung. Saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan ini artinya aktivitas bisnis yang dijalankan memberikan keuntungan bagi semua pihak. Berbeda dengan prinsip keadilan yang menuntut agar semua pihak tidak merasa rugi, prinsip saling menguntungkan ini menuntut hak dalam hal keuntungan kegiatan bisnis. Loyalitas. Prinsip loyalitas berhubungan dengan proses menjalankan bisnis yang dilakukan oleh para pekerja, baik manajemen, atasan, maupun bawahan. Loyalitas dapat dilihat dari cara kerja dan keseriusan dalam menjalankan usaha sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Perbedaan iklan etis dan tidak etis. Surabaya merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat, juga tidak lepas dari problematika penataan reklame atau iklan yang masih semrawut. Pemasangan papan reklame di sepanjang jalan, baik yang membentang maupun yang berada di tepi jalan, harus mulai diatur dengan baik. Memang, jalan merupakan salah satu tempat yang paling strategis untuk memasang iklan. Penataan reklame saat ini saya rasa kurang tertata rapi dan kurang teratur. Berikut ini merupakan beberapa contoh pelanggaran etika bisnis periklanan yang ada di wilayah khususnya Surabaya. Contoh pertama ini adalah spanduk yang diikatkan pada pohon di Jalan Kaliwaron, Surabaya. Yang kedua adalah pemasangan brosur yang ditempelkan pada box listrik di Jalan Profesor Dr. Mustopo, Surabaya. Untuk contoh ketiga, ini ada pemasangan brosur yang ditempelkan pada tiang listrik pada Jalan Profesor Dr. Mustopo, Surabaya. Dari ketiga video tersebut, dapat disimpulkan bahwa hal tersebut sudah melanggar peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat 2 Surabaya nomor 9 tahun 1999 tentang pajak reklame mengenai larangan penyelenggaraan reklame yang berbunyi dilarang menempatkan atau memasang reklame selebaran pada tembok-tembok, pagar, pohon, tiang listrik, tiang telepon, dan sejenisnya. Berikut adalah contoh iklan yang memenuhi kode etik dalam periklanan. Reklame yang menggunakan konsep videotron yang terletak di salah satu sudut jalan Gubernur Suryo.
Iklan tersebut dikatakan etis karena sesuai dengan penyelenggaraan reklame dan pajak reklame Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap, menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya videotron dan electronic display. Kesimpulan, inti dari video yang saya buat ialah iklan yang sangat penting sekali bagi produk maupun jasa yang diiklankan agar semakin dikenal oleh khalayak umum. Namun ada kalanya etika dalam periklanan ini tetap diutamakan. Selain agar kota tampak bersih, juga mengutamakan keselamatan bagi orang yang membaca iklan tersebut. Baik, saya rasa cukup untuk penjelasan yang saya berikan. Untuk kekurangan dalam penyampaian informasi, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.